Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi mengenai berbagi buku dan pengembangan makna. Dosen pengampu oleh Bapak Dr. Rendes Haji Sumardi MPD dan Ibu Istihoroh Nurjaman MPD. Anggota kelompok 2 yang pertama ada Anya Febriani Effendi. Yang kedua ada Dani Rizky Ramdhani. Yang ketiga adalah Sroktafinul Ilmi, yaitu saya sendiri. Yang keempat Sri Maya Pratiwi. Yang kelima Ena Herlina. Dan yang keenam Fadli Ahmada Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Febriana Effendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat terlibat dalam pembacaan buku sejak awal dan rutin. Membaca buku bersama anak dengan anak sejak dini dan rutin menjadi suatu hal yang penting untuk mempelajari kosakata baru sebelum anak-anak belajar berbicara. Bayi berpotensi memperoleh manfaat dari rutinitas membaca buku awal sekitar usia 5 bulan. Mereka mampu mengenali rangsangan dua dimensi yang abstrak dan mampu membedakan antara gambar dan objek. Dan sekitar 6 bulan, mereka mampu mempertahankan perhatian pada objek dan gambar selama interaksi. Sekitar usia 9 bulan, bayi mulai mengeksplorasi gambar dengan cara sentuhan, yaitu menggenggam atau mencoba memanipulasinya dengan cara tertentu. Lalu, usia 15 bulan, anak-anak mulai menunjuk dan secara manual menjelajahi gambar-gambar di buku tersebut. Akhirnya, pada usia 19 bulan, balita mulai menunjukkan pemahaman mereka dengan menunjuk ke gambar secara eksklusif. Jika orang tua membaca buku untuk bayi sejak mereka mengenali dua dimensi, maka bayi akan cenderung memiliki keterampilan bahasa lisan yang baik. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa berbagi buku akan menambah kosakata dan pemahaman bahasa anak pada usia 14 bulan dan menambah bahasa seperti kognisi mereka pada usia 24 bulan sampai 36 bulan. Selanjutnya ada perkembangan strategi percakapan. Moll, Bass, De Jong, dan Smith 2008 menemukan bahwa percakapan interaktif selama berbagi buku paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan kosakata anak. Moll juga menyarankan bahwa anak yang lebih tua dalam perkembangannya akan lebih mampu memahami secara mandiri dan mereka lebih mampu memulai percakapan. Strategi interaktif responsif. Strategi percakapan dengan bayi, balita, dan anak prasekolah dapat membantu membuat kerangka kerja untuk meningkatkan penilaian yang sesuai dengan perkembangan anak-anak yang memiliki resiko keterlambatan bahasa. Misalnya, pada anak usia 0-24 bulan, ibu dapat fokus memberikan contoh-contoh gambar dengan nama-namanya. Selain itu juga, ibu dapat memberikan pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang terdapat di dalam buku. Nantinya, anak akan merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menunjuk gambar atau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan iya ataupun tidak. Menurut studi Van Cake, Van der Won, dan McDonald pada tahun 2006, dikatakan bahwa yang terpenting ialah orang tua harus fokus untuk membantu pengembangan makna dari aktivitas membaca bersama dengan berbagai cara. Penggunaan bahasa inferensial selama berbagi. Memahami bahasa inferensial membutuhkan kemampuan penalaran dan juga latar belakang pengetahuan untuk menentukan makna dari informasi yang tidak ditemukan dalam bentuk gambar atau teks yang menyatakan. Sedangkan memahami bahasa literal hanya mengharuskan anak untuk menggunakan informasi secara langsung yang diberikan dalam bentuk gambar atau teks dalam buku tersebut. Diskusi pada tingkat bahasa literal hanya mengharuskan anak untuk memahami dan menunjuk gambar yang ada dalam buku. Misalnya, dengan adanya pertanyaan, apa warna dari gelombang itu, kemudian apa yang dia lakukan.
Berbagi buku dengan anak-anak yang mengalami penundaan bahasa atau speech delay. Anak-anak yang mengalami keterlambatan bahasa cenderung memiliki keterampilan bahasa yang buruk. Mereka berisiko tinggi dalam kesulitan membaca atau dalam memahami suatu bacaan yang ada. Anak yang mengalami keterlambatan bahasa cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan berbagi buku. Mereka akan lebih sedikit mengajukan pertanyaan, memulai percakapan baru, dan lebih sedikit dalam berkomentar. Anak-anak yang mengalami keterlambatan bahasa secara ekspresif dan reseptif ternyata lebih sedikit terlibat dalam percakapan berbagi buku ini daripada dengan mereka yang hanya mengalami gangguan ekspresif saja. Nah, sebelum itu, apa sih keterlambatan bahasa secara ekspresif dan reseptif itu? Nah, keterlambatan bahasa ekspresif itu merupakan suatu gangguan keterlambatan bahasa pada anak, di mana anak kesulitan dalam berbicara tetapi mereka memahami suatu bacaan. Nah, sedangkan untuk keterlambatan bahasa secara reseptif itu, di mana anak kesulitan dalam berbicara sekaligus mereka tidak memahami suatu bacaan yang ada. Nah, orang tua yang anaknya memiliki keterlambatan bahasa akan lebih sering membaca buku bersama-sama, lebih sedikit melontarkan pertanyaan dan berkomentar daripada orang tua yang anaknya tidak memiliki keterlambatan bahasa. Strategi penilaian percakapan berbagi buku. Penilaian yang direkomendasikan mencakup bahasa standar dan evaluasi literasi awal, wawancara orang tua tentang berbagi buku di rumah, dan pengamatan terhadap anak-anak dan orang tua selama percakapan berbagi buku. Penting untuk menetapkan data dasar keterampilan bahasa anak-anak secara umum, seperti pemahaman kosakata, penggunaan sintaksis, penggunaan bahasa inferensial, dan perkembangan literasi awal terhadap anak-anak. Nah, strategi pengembangan bahasa untuk anak salah satunya dapat dilakukan dengan wawancara orang tua, di mana penilaian bahasa anak-anak serta perkembangan literasi awal mereka itu harus dilihat dari wawancara orang tua di rumah, dengan pertanyaan yang mencakup bagaimana pembiasaan literasi yang sering dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, serta bagaimana rutinitas melek huruf yang dilakukan oleh orang tua anak. Pertanyaan juga harus membahas seberapa sering orang tua membacakan buku untuk anaknya dan jenis buku apa yang sering dibacakan untuk anak mereka. Lalu seberapa senang anak dalam berbagi buku dengan orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maya Pratwi akan menjelaskan mengenai pengamatan perilaku berbagi buku anak. Penting untuk mengamati percakapan berbagi buku baik orang tua maupun anak-anak saat membaca buku bersama. 3 tahap umum perilaku anak prasekolah selama berbagi buku adalah tahap awal, tengah, dan akhir. Pada tahap awal, perkembangan berbagi buku biasanya ketika anak-anak berusia antara 6 sampai 18 bulan. Ia belajar mengenali gambar dan membedakan antara gambar dan objek. Bayi biasanya menunjukkan pengetahuan mereka tentang gambar dengan melihat gambar tertentu di buku. Selanjutnya adalah tahap tengah. Pada perkembangan ini, erat kaitannya dengan perkembangan linguistik dan kognitif anak-anak sepanjang tahap tengah. Anak-anak secara lebih sering menanggapi pertanyaan orang tua. Anak-anak mulai menjawab pertanyaan yang tepat. Selanjutnya adalah tahap akhir. Pada tahap ini, anak dapat memahami menggunakan bahasa inferensial dalam percakapan berbagi buku. Akhirnya, pada tahap akhir, anak-anak mulai memahami konvensi atau aturan cetak. Mereka belajar bahwa teks menyajikan pengalaman unik untuk belajar. Mereka memahami dan menggunakan kosakata terkait teks seperti halaman, baca, tulis, surat, dan buku. Pengamatan perilaku orang tua dalam berbagi buku. 1. Memperhatikan minat dan pengalaman anak. Setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan dan mencari tahu apa bakat dari anak-anaknya dengan memberikan perhatian dan motivasi pada anak-anak mereka dan memperhatikan minat khusus dan pengalaman sehari-hari anak-anak mereka.
2. Fokus pada membangun makna. Orang tua sangat berfokus membantu anak-anak mereka memahami arti teks. Setelah anak-anak menjadi usia prasekolah, mereka lebih memahami bentuk teks, yaitu nama dan bunyi huruf. Orang tua dapat membantu anak-anak memahami arti teks dan gambar dengan memberikan komentar pada gambar dan peristiwa dalam sebuah buku. Juga memikai buku sebagai konteks yang unik. Diskusi membaca buku bersama biasanya mencakup kosakata. Kosakata ini akan mengarah kepada kosakata yang lebih kompleks. Ketika orang tua mengajari anak-anak, mereka menyadari bahwa buku memiliki fitur. Kosakata ini dapat digunakan secara kompetensi dalam percakapan berbagai buku oleh anak. Konteks unik dalam berbagai buku ialah memiliki kosakata dan aturan sendiri untuk berpartisipasi dalam rutinitas berbagai buku untuk perkembangan makna. 4. Menggunakan bahasa yang inferensial. Dalam menggunakan bahasa yang inferensial termasuk meringkas atau mendiskusikan peristiwa dalam cerita, mendefinisikan kosakata dalam cerita, menjelaskan sudut pandang tentang karakter, dan menyatakan pendapat tentang karakter. Selanjutnya menggunakan bahasa yang inferensial, misalnya mendiskusikan peristiwa dalam suatu cerita, mendefinisikan kata-kata dalam suatu cerita, menjelaskan sudut pandang karakter, dan menyatakan pendapat tentang karakter. Strategi intervensi untuk percakapan dalam membaca buku bersama anak. Salah satu cara yang relatif mudah untuk menyediakan lingkungan literasi awal pada anak adalah dengan cara membaca buku bersama orang tuanya. Dengan strategi melibatkan orang tua dalam membaca buku bersama anak, akan mampu mengembangkan keterampilan kosakata anak, ekspresi, dan keterampilan berbahasa. Jadi, kesimpulannya adalah membaca buku bersama anak dapat memberikan banyak manfaat. Dalam sebuah studi telah dikemukakan bahwa membaca buku bersama anak akan mampu menambahkan kosakata anak dan pemahaman bahasa anak. Adapun strateginya ialah, yang pertama ada strategi pengembangan percakapan yang terdiri dari strategi interaktif responsif, fokus pada pengembangan pemahaman makna, penggunaan bahasa yang inferensial, dan kebiasaan membaca buku dengan anak yang mengalami speech delay. Yang kedua, ada strategi penilaian yang terdiri dari wawancara dengan orang tua, pengamatan perilaku anak, dan pengamatan perilaku orang tua atau kebiasaan literasi orang tua. Dan yang terakhir ada strategi intervensi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.